Proses pembuatan film Jingga ini saya riset hampir 1 tahun, kemudian syuting bulan Mei dan Juni tahun lalu. Syutingnya hanya 21 hari, tapi proses sebelum syuting persiapan itu 3 bulan, risetnya setahun. Kemudian lokasi semua di Bandung. Kenapa saya pilih di Bandung? Karena Bandung kota yang sangat ramah dengan disabilitas, terutama tunanetra. Rumah sakit mata paling bagus di Indonesia itu Cicendo, di Bandung. Kemudian SLB Pajajaran itu terbaik untuk di Indonesia dan di Malang. Kemudian Bandung banyak sekali ramp atau jalan yang mereka ada jalur khusus untuk tunanetra. Jadi untuk syuting memudahkan karena kita nggak harus membuat, jadi pakai lokasi yang ada. Karena ketidaktahuan saya tentang mereka, maka saya mencari tahu untuk menjadi tahu. Pada akhirnya saya tahu dengan riset, dan ketika saya tahu, saya merasa ini menarik untuk dibuat filmnya. Karena banyak orang yang nggak tahu bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana ibu misalnya punya anak divonis tunanetra gitu kan, bagaimana merawat mereka, bagaimana menyekolahkan mereka, bagaimana men-treat mereka. Pasti kan beda dengan anak-anak yang matanya awas gitu. Karena tokohnya remaja, maka dibuatnya juga ringan dengan banyak musik. Karena mereka tunanetra, maka pendengaran dan nyanyi itu pasti lebih kuadrat dibanding indera yang lain. Jadi kebanyakan tunanetra memang dia menyanyi dan mendengarkan musik. Maka saya ambil sisi itu. Kemudian ada cinta segitiga, ada cemburu, persahabatan, semua lengkap. Juga ada unsur orang tua, di mana kedua orang tua ini berseberangan. Bapaknya merasa tidak bisa menerima ketika anaknya divonis buta, sementara ibunya terus menyemangati dia untuk bisa tumbuh mentalnya ketika divonis buta. Nah, itu ada pertentangan sampai akhirnya baik kembali, si anak pun akhirnya tidak menjadi korban. Tahu di mana diarahkan, ke sekolahnya di mana, ke teman-temannya, sampai akhirnya bisa mencapai cita-citanya untuk menjadi pemain musik dan membentuk sebuah grup band. Ya, lebih bersyukurlah karena katanya kita diberi indera yang lengkap gitu, jangan banyak ngeluh. Kalau ditanya sekarang ya pasti saya lebih bersyukur karena saya diberi indera penglihatan yang lengkap dan sempurna gitu. Saya gunakan sebaik-baiknya. Mungkin teman-teman yang pakai kacamata yang minusnya udah lebih, kadang-kadang kehilangan kacamata aja sulit melihat gimana mereka gitu. Jadi itu sih lebih merasa bersyukur dan banyak melonya jadinya. Pada awalnya saya memang meng-casting pemain baru, alasannya adalah supaya audiens percaya bahwa mereka benar-benar tunanetra gitu. Dan saya menciptakan mereka gitu, bukan memakai yang sudah ada. Prosesnya cukup panjang, untungnya mereka juga mengikuti proses tersebut. Dan basicnya mereka bisa main musik. Hani bisa nyanyi dan main piano, kemudian Bob bisa main drum, Aufa bisa nggak bisa main bass tapi dia belajar, kemudian Kausar bisa main gitar. Jadi sangat gampang untuk mengumpulkan mereka. Sampai akhirnya saya kasih tantangan ke mereka. Oke, kalian kan udah tahu ceritanya nih, sebagai apa dan kayak gimana dari awal sampai akhir. Bisa nggak kalian bikin lagu yang sesuai dengan tema film ini? Mereka bikin 2 lagu. Satu tentang cinta dan satu lagi persahabatan. Iya. Mereka bikin 2 lagu, 2 lagunya lagi Isa Raja. 1 lagu lagi Terima Kasihku itu dari Rere, anak-anak SLB di Bandung itu. Arti kata idealis itu sendiri kan sesuatu yang ideal. Ya oke dong kalau saya ingin membuat sesuatu yang ideal menurut saya. Jadi kalau misalnya saya paham tentang disabilitas terutama tunanetra, kemudian media saya film ya saya buat karena saya suka gitu. Kalau saya nggak suka dipaksa kayak gimana pun saya nggak akan mau gitu, karena dari hati awalnya. Kalau kita udah suka dari hati, membuatnya pun akan penuh cinta dan hasilnya juga akan lebih maksimal dan bagus, apalagi didukung dengan tim yang memang sama gitu, pakai hati juga. Saya hidup di Indonesia dengan sistem dan aturan yang ada, jadi mau nggak mau saya sebagai pembuat film mengikuti sistem yang ada itu, karena cuma 1 bioskop di sini, tambah 2 dan 3 yang lain. Tapi aturannya sama gitu, artinya saya bukan siapa-siapa untuk melawan atau bukan siapa-siapa juga untuk mengubah semua sistem yang sudah pakem. Ya udah gitu. Ya pelan-pelan mungkin teman-teman dari asosiasi juga berjuang, dan saya sih mendukung ya untuk kebaikan film Indonesia. Ya nggak tahu kalau saya nanti udah 30 tahun lagi baru bener ya nggak apa-apa kan, dimulai dari sekarang. Jadi paling nggak ada perbaikan ke depannya.
Karena gini, saya melihat kalau tunarungu itu masih bisa diterima bekerja sebagai IT karena dia tidak bicara, dia memiliki masalah pendengaran, tapi dia bisa kerja IT, komputer dan lain-lain. Kalau tunanetra masalahnya kan mata, sangat sulit untuk diterima dan dia harus ada pendamping yang nuntun gitu. Jadi memang di sini sangat tidak mandiri jadinya karena fasilitas umum dan lain-lain itu nggak ada. Kayak lift nggak ada braillenya, kita beli obat nggak ada braillenya, kita mau naik Transjakarta nggak ada jalur khusus mereka gitu. Jadi emang sulit. Dan saya nggak ngebayang gitu kalau seandainya mereka hidupnya didiskriminasi, nggak bisa sekolah karena sekolahnya khusus dan nggak banyak orang tua yang tahu mesti kemana mereka dibawa dan bergaul dengan siapa, itu sulit. Mau baca buku nggak bisa karena buku braille juga terbatas jumlahnya, buku cerita, aplikasi komputer yang memakai aplikasi untuk tunanetra juga jarang dan harganya mahal. Handphone juga sekarang udah banyak sih yang pakai aplikasi tersebut. Dan itu saya mikirnya waktu dari awal itu pasti menarik ya kalau dibuat film, makanya filmnya nggak bisa banyak shot yang ada point of view karena saya nggak tahu point of view orang tunanetra seperti apa. Buat saya ada 3 penglihatan mereka. Yang pertama telinga, penciuman, yang ketiga jari, raba, sentuh. Jadi dengan 3 indera itulah mata mereka. Mereka bisa tahu itu suara siapa, langkah siapa, bau apa, meraba gitu. Jadi memang harus dikasih tahu, misalnya belum pernah lihat cacing dari lahir, ya harus dipegang. Cacing itu ya binatang panjang, lembek-lembek, ditaruh di tangannya dan kasih tahu gitu. Tadi Patri bilang 3,7 juta penyandang tunanetra, SLB juga harus lebih dibanyakin dan pengetahuan tentang tunanetra ke orang tua dan masyarakat juga harus lebih disebar gitu supaya satu mereka nggak didiskriminasi, yang kedua mereka bisa seperti kita layak pada umumnya mendapatkan hak dan lain-lain, belajar, jatuh cinta, sekolah. Fasilitas juga sih penting untuk di Jakarta terutama. Hanya di Bandung jalur kalau kita untuk tunanetra itu ada jalan yang agak nggak rata di tengahnya. Nah itu untuk mereka kanan kiri ada rambu. Kemudian kalau lift di mall atau di rumah sakit suka ada braillenya. Jadi mereka meraba lantai 1, 2. Terus buku bacaan, terus lagi beli obatnya tuh misalnya merek apa, obat pusing misalnya, itu ada braillenya obat pusing sehingga mereka bisa tahu kalau lagi sakit. Ada kotak obat di rumahnya, bisa tahu gitu, nggak mesti manggil orang tuanya ambilin obat dong, nah nggak mandiri kan. Nah di luar negeri isu ini sudah menjadi umum gitu, nggak hal yang khusus, tapi di sini masih menjadi hal yang didiskriminasi. Makanya penting untuk banyak orang, terutama ibu-ibu yang lagi mau hamil, periksa dulu kandungannya supaya nggak kena virus Zoster rubella. Ketika sudah lahir anaknya dikasih obat sama dokter, cek dulu obat itu untuk apa, berapa dosisnya. Takutnya kalau misalnya obat itu nggak kuat dengan badannya bisa nyerang ke mata, bisa buta. Terus sama kecelakaan juga, misalnya ya kayak dialami Jingga kan, kena benda tajam, kena cairan, bisa tiba-tiba langsung buta total. Makanya ya hati-hati dan bersyukur kita punya mata yang sempurna. Tanggal 22 saya akan nonton bareng Pak Ahok, dan nanti biar Pak Ahok lihat sebagai Gubernur DKI, moga-moga beliau bisa menyuruh Dinas Pertamanan atau mungkin PU-nya untuk bisa memberikan fasilitas yang layak untuk para tunanetra supaya mereka bisa mandiri. Pesan yang ingin disampaikan untuk yang menonton bahwa mensyukuri bahwa kita diberi indera penglihatan yang lengkap. Film Jingga ini bercerita tentang 4 remaja tunanetra yang ketemu di SLB yang sama. Kemudian mereka sama-sama menyenangi musik, kemudian membentuk sebuah grup band dan membuat lagu, dan ada drama-drama di antara mereka, ada persahabatan, cinta segitiga, cemburu dan lain-lain. Film Jingga mulai beredar di bioskop tanggal 25 Februari 2016 di seluruh bioskop di Indonesia.